Pernah nggak sih kalian ngerasa pas buka sebuah website, semuanya tuh enak dan gampang banget, tapi di sisi lain ada website lain yang bikin kita frustrasi setengah mati? Nah, apa sih sebetulnya yang jadi pembeda antara pengalaman yang mulus sama yang bikin pusing? Hari ini kita akan bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dengan kutipan yang nusuk banget dari Jacob Nielsen ini. Ini bener-bener nunjukin kasarnya realita di dunia online. Nggak ada waktu buat basa-basi. Kalau pengguna bingung atau informasi yang dicari susah ketemu, mereka nggak akan pikir dua kali buat klik tombol back. Taruhannya setinggi itu. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah pengalaman yang bukan cuma bikin orang nggak pergi, tapi malah bikin mereka ketagihan dan pengen balik lagi? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita bisa bikin sesuatu yang keren, kita mesti paham dulu nih, apa sih yang salah? Ngerti kenapa pengguna ninggalin sebuah situs, itu langkah pertama yang krusial banget buat merancang pengalaman yang bikin mereka betah. Gini, pengalaman online yang bikin kita betah itu bukan kebetulan loh. Semuanya itu dirancang dengan sengaja, dengan satu fokus utama. Ngertiin dan penuhin apa yang dibutuhin sama pengguna. Inilah fondasi dari semuanya. Jadi, paling dasarnya nih, sebuah website itu harus memenuhi kebutuhan rasional kita. Situsnya jalan nggak? Kontennya jelas dan gampang dicari nggak? Loadingnya cepat nggak? Ini tuh kayak syarat minimalnya deh, wajib dipenuhi. Tapi, kalau cuma fungsional doang, itu belum cukup buat menangin hati pengguna. Pengguna juga perlu merasa percaya diri, aman, dan nyambung secara emosional sama gaya dan brandnya. Nah, di level inilah koneksi yang benar-benar kuat itu mulai kebangun. Coba deh lihat piramida ini. Keren banget kan cara ngejelasinnya? Di paling bawah itu pondasinya, kebutuhan rasional, hal-hal teknis kayak kegunaan dan performa. Nah, makin ke atas kita masuk ke ranah emosi, seperti tampilan dan nuansa dan kepercayaan. Puncaknya, yaitu dia, pengalaman pengguna yang utuh. Ini nunjukin dengan jelas banget gimana kita harus bangun dari pondasi yang kuat dulu, baru bisa nyampe ke puncak yang menciptakan koneksi emosional. Terus gimana caranya kita ngebangun piramida tadi? Ya nggak bisa asal jadi dong. Untuk memastikan semua kebutuhan, baik rasional maupun emosional, terpenuhi, kita butuh cetak biru yang jelas. Sama persis kayak mau bangun rumah. Pengalaman hebat itu direncanakan, bukan terjadi begitu saja. Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 4 tahap gede. Pertama, inisiasi. Ini tahap mikir-mikirnya, nentuin tujuan. Dan yang paling penting, siapa sih penggunanya dan apa mau mereka. Terus pengembangan. Ini tahap ngopreknya. Kita desain, kita bangun, kita uji coba. Setelah itu peluncuran. Dan yang nggak kalah penting, pengembangan berkelanjutan. Karena kebutuhan pengguna itu dinamis, situs kita juga harus terus beradaptasi. Wah, diagram ini mungkin kelihatan ribet ya, tapi tenang, intinya gini. Semua tugas-tugas kecil ini, dari riset pasar sampai bikin konten, itu semua cuma cara buat kita benar-benar ngertiin apa maunya pengguna, baik secara logika maupun perasaan. Semuanya itu bagian dari 4 fase besar tadi, kayak peta jalan yang detail banget buat mastiin hasil akhirnya sukses. Oke, kita bahas satu istilah penting banget nih, usabilitas. Gampangnya gini, bisa nggak sih pengguna ngelakuin apa yang mereka mau di situs kita? Gampang nggak? Cepat nggak? Kalau jawabannya ya, berarti usabilitasnya bagus. Sesederhana itu. Nielsen lalu memecahnya lagi jadi 5 komponen ini. Seberapa gampang sih buat orang yang baru pertama kali datang? Seberapa cepat mereka bisa nyelesain tugasnya? Kalau mereka balik lagi sebulan kemudian, masih ingat nggak cara pakainya? Seberapa sering mereka bikin salah? Dan yang paling penting, pas selesai mereka ngerasa puas nggak? Selain usabilitas, ada juga aksesibilitas. Ini soal inklusivitas, mastiin semua orang, benar-benar semua orang, termasuk yang punya keterbatasan atau yang cuma buka lewat HP, bisa mengakses dan memakai situs kita dengan nyaman. Ini bukan cuma soal kebaikan hati loh, tapi juga soal memperluas jangkauan bisnis kita. Oke, kita geser sedikit yuk. Sekarang kita lihat gimana sih pengalaman digital itu berevolusi dari waktu ke waktu, dan apa yang mendefinisikan interaksi modern saat ini. Karena, ya dunia digital nggak pernah berhenti bergerak, dan ekspektasi kita sebagai pengguna juga makin tinggi. Grafik ini nunjukin perjalanan yang luar biasa. Dulu banget, web itu isinya cuma teks sama gambar doang. Kaku. Terus mulai ada video, jadi lebih hidup. Nggak lama muncul personalisasi, pengalaman interaktif. Dan sekarang, kita udah ngomongin augmented dan virtual reality. Setiap langkahnya bikin kita makin terlibat. Nah, di zaman sekarang, ada satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Desainnya harus pas di layar mana aja. Pertarungan buat dapetin perhatian pengguna itu seringkali dimenangkan atau dikalahkan di layar kecil genggaman kita. Mendesain untuk mobile itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban.
Buat ngatasin tantangan mobile tadi, ada 3 jurus utama, masing-masing ada plus minusnya. Desain responsif atau RWD, ini yang paling umum. Satu desain buat semua. Praktis, tapi kadang jadi agak berat dan lemot di HP. Terus ada 2 jenis adaptif, yang lebih pintar. Dia bisa ngirim versi light khusus buat HP. Jadi ngebut banget. Tapi ya, ongkos bikin dan ngerawatnya lebih mahal. Jadi pilihannya selalu antara biaya pengembangan dengan kecepatan yang dirasakan pengguna. Pada akhirnya, semua teknis-teknisan dan konsep desain yang kita bahas tadi, itu tujuannya cuma satu. Bukan cuma mendatangkan pengunjung, tapi mengubah mereka jadi pelanggan setia. Caranya, dengan membangun kepercayaan. Nah, ini dia intinya. Usabilitas yang mulus dan desain yang cantik itu cuma alat. Tujuan akhirnya jauh lebih dalam dari itu. Membangun hubungan emosional yang positif dan menumbuhkan kepercayaan antara pengguna dan brand kita. Loyalitas di dunia online itu dibangun di atas pilar-pilar ini. Pengguna harus ngerasa data gue aman di sini. Mereka harus yakin barang pesanan gue pasti datang tepat waktu. Mereka harus merasa didengar. Dan mereka harus ngerasa aman pas transaksi. Kalau semua ini terpenuhi, kita nggak cuma dapat pelanggan, tapi kita dapat pendukung setia. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian. Lain kali kalau kalian lagi buka website dan ngerasa, wah enak banget ya pakainya, coba deh berhenti sejenak. Coba bayangin dan lihat lapisan-lapisan keputusan tak kasat mata di baliknya. Desainnya, usabilitasnya, psikologinya, yang bekerja sama cuma buat menciptakan pengalaman yang terasa begitu mudah dan alami buat kita.